Siapa orang yang berniat ketika masuk bulan Ramadan, niat saya bulan Ramadan berhenti maksiat, berhenti minuman keras, berhenti riba, pokoknya berhentilah melakukan hal-hal perbuatan dosa. Tapi punya niat, nanti kalau habis Idul Fitri kita mulai lagi. Kita riba lagi, kita maksiat lagi. Maka ulama salaf mengatakan dari semenjak dia niat seperti itu, puasanya 1 bulan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Sonfy, jangan lupa di subscribe dan klik loncengnya ya. Insya Allah bermanfaat. Assalamualaikum sahabat Sonfy, welcome back di Sonfy Family Vlog. Tayangan kali ini adalah tentang isi kajian dari Habib Muhammad Syahab yang di episode sebelumnya, Habib Muhammad hadir di acara doa bersama dalam rangka ulang tahunnya Abang Fasni. Buat yang belum nonton, bisa nonton episode sebelumnya setelah tayangan ini ya. Link videonya aku bakal taruh di deskripsi. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu kalau bakal banyak ilmu dan manfaat yang sahabat Sonfy bisa ambil loh dari tayangan ini. Jadi tonton sampai habis ya sahabat Sonfy. Muhammadin nurillahil mubin al-hadi ila suratihil mustaqim dil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati sahibul bait Sony dan Fairuz. Mudah-mudahan keduanya Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dan insya Allah selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan Ramadan yang penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Juga kumpul sekaligus tasyakur. Jadi kita kumpul alhamdulillah buka puasa bersama, sekalipun sekaligus sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, diisi dengan pengajian, kemudian diteruskan dengan sholat taraweh. Ini tasyakur. Akhina Sony beserta istrinya Fairuz, tasyakur King Fas dalam milad, yaitu hari lahir yang keberapa nih? 11. Yang ke-11. Mudah-mudahan King Fas Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan badannya, berkah dunia dan akhirat, cita-citanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan segala hajat dan rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Juga Mbak Elma, mudah-mudahan panjang umur, sehat, berkah dunia dan akhirat. Kita semua yang hadir, para ustadz, mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala mendapatkan, berikan kita ampunan di bulan yang mulia, bulan yang agung, bulan penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Banyak keluarga, sanak, saudara, orang tua, teman, Allah sudah nggak kasih izin lagi dapat bulan Ramadan. Kita nih Allah masih panjangkan umur kita, keberkahan yang tiada terhingga, masih kita bisa menikmati, menghisap nikmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia. Itu yang patut kita syukuri. Janji Allah, lihat tuh. Makanya ulama kita, sahabat Nabi, kan kita ada doa. Ada doa, Allahumma barik lana fir Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, sampaikan kami di bulan Ramadan. Itu dari Rajab dan Sya'ban. Sahabat Nabi 6 bulan sebelum masuk Ramadan nangis. Itu sahabat Rasul. 6 bulan, Sitta ashur gablat dukhul Ramadan. 6 bulan sebelum masuk bulan Ramadan mereka menangis bakau. Kenapa nangis? Berdoa, ya Allah, sampaikan kami bulan Ramadan. Tetangga dengar kan? Apa ya? Jadi sampaikan kami bulan Ramadan. Itu mereka minta. Kenapa? Karena sahabat Rasul tahu apa yang ada dalam bulan Ramadan.
Semua yang kita berbuat baik Ramadan nggak kecil dibalas oleh Allah. Lipatan ganda. Nih kita ngasih orang buka puasa, jangankan nasi yang hebat, ada bawa pulang ada. Kita kasih air putih doang. Air putih. Nabi bilang, air putih kita kasih orang, dalam kitab Nasaidina sebutkan wasafahu Jibril Lailatul Qadri. Nanti malam Lailatul Qadar itu Jibril ngajak kita salaman. Gak usah ditungguin Jibril ngajak salaman. Artinya ini perumpamaan bahwa kita itu Allah kasih kesempatan untuk dapat malam Lailatul Qadar. Masya Allah, aku pribadi baru sadar nih Bib. Jadi sahabat Sonfy, semangat terus ya puasanya. Mumpung bulan Ramadan, jangan males ya buat ibadah dan melakukan hal-hal baik, agar di bulan Ramadan ini kita bisa mensucikan diri. Jadi tugas kita apa? Ini enggak milih-milih. Ini malam apa? Genap, tidur. Oh besok aja ibadah, malam ganjil. Kita orang kurang ibadah. Makanya ulama mengajarkan ij'al layali Ramadan. Jadikan setiap malam bulan Ramadan itu Lailatul Qadar. Jadi tidak usah milih. Mau malam pertama, malam kedua, mau malam genap, mau malam ganjil. Yang penting kita ibadah. Makanya ulama ngajar supaya kita nasyat ibadah, supaya kita yang kurang ibadah, yang banyak dosa dapat ampunan, tidak usah milih malam-malam. Apa saja, mau malam genap kek, mau malam ganjil, ibadah minimal tahajud 2 rakaat kita nggak tinggalin. Masa nggak bisa? Sahur kan bisa bangun. Jadi jangan seperti saya manfaatkan, belum tentu kita sampai tahun depan itu Ramadan, belum tentu. Umur orang nggak ada yang tahu. Bukan meninggal itu masalah tua, masalah muda, masalah sakit, masalah sehat, nggak. Umur ini masalah ajal. Itulah namanya, saya kan teman semuanya dalam COVID nih, kita sudah nggak ketemu lagi, tapi Allah masih izinkan kita, walaupun pernah kita merasakan COVID itu rata-rata pernah rasa, Allah masih beri kesempatan kita hidup, bisa menikmati bulan Ramadan. Jadi ij'al layali Ramadan, jadikan bulan Ramadan itu apa namanya? Jadikan bulan Ramadan buat kita semua malam Lailatul Qadar. Untuk apa? Untuk kita nasyad ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak milih-milih, oh ini malam genap, tidur. Oh ini malam ganjil, baru bangun. Jangan. Makanya inna Rabb ta'ala la yanzur ila ibadihi fi awwali lailatin minhu wa man nadhar ilaihi lam yu'adzibhu wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu Lailatul Qadar. Maaf. Kawan saya lagi lihat kaca. Ya. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sudah mulai memandang kepada hambanya dari malam pertama bulan Ramadan. Yang dipandang sudah bagus, yang dipandang sudah ibadah. Wa lam yu'adzibhu, maka janji Allah, ingetin janji Allah nih. Jadi jangan khawatir kita orang yang banyak dosa, kesempatan bulan Ramadan lam yu'adzibhu, dia tidak akan pernah mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, wa yaghfir lahum fi akhiri lailatin minhu, maka kata Nabi di akhir bulan Ramadan, malam Idul Fitri, itu semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya ibu-ibu, sebelum Idul Fitri, 2 hari sebelum Idul Fitri di mana? Belanja. Enggak sih. Masalahnya sekarang, waktu kita masih sekolah di Yaman, di Hadramut itu menjelang daripada Idul Fitri, kita nggak boleh keluar dari musola itu. Kita ente mau nangis kayak mau apa, minta sujud kepada Allah, minta pahala kita itu diterima oleh Allah, ibadah kita semua diterima oleh Allah, minta panjang umur, minta disampaikan lagi bulan Ramadan, minta biar punya anak. Amin. Ya, ini ngantuk kan gini. Amin. Itu semua keberkahan yang Allah Subhanahu. Jadi semua mafir Ramadan, semua yang ada dalam bulan Ramadan itu barakat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai kita tinggalkan ibadah kita di bulan daripada bulan Ramadan. Maka terakhir dikatakan ata Ramadhanu mazra'atal ibadi, datangnya bulan Ramadan mazra'atul ibad, sawaladang buat kita. Untuk apa? Litathhiril qulubi minal fasadi, untuk membersihkan hati kita supaya hati kita bagus, bersih, dosa-dosa kita digugurkan.
Tapi bagaimana caranya? Fa'addi huquqahu qawlan wa fi'lan. Maka caranya tunaikan Ramadan, tunaikan hak-haknya Ramadan. Perkataan kita sesuai Ramadan, perbuatan kita sesuai Ramadan, akhlak kita sesuai Ramadan, Quran kita sesuai Ramadan. Untuk apa? Wazadaka fattakhidhu lil ma'adi. Enggak, bukan buat Allah, buat kita perbekalan nanti di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis yang sering, yang ini hadis sering kita dengar. Mungkin orang baru lahir udah hafal ini hadis. Cuman kadang-kadang makna atau penjabarannya kurang paham. Ya, rata-rata penceramah bawa ini hadis Ramadan, rata-rata. Apa lisoimi farhatan? Bagi orang yang berpuasa punya dua kenikmatan. Pernah dengar? Bagi orang yang berpuasa punya dua kenikmatan. Kenikmatan yang pertama lagi makan puasa. Kenikmatan yang kedua nanti kalau bertemu Allah. Yang ingin kita bahas sekarang, apa hubungannya makan sama ketemu Allah? Minimal ada 3 hal. Yang pertama, Allah katakan, ini terakhir nih, kata Allah, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Yang nyuruh kita makan bukan gara buka puasa nikmat, ayo, apalagi udah mulai pertama Ramadan tuh semua warna sirup ada di meja. Belum tentu diminum juga. Ya, makanan semua ada, ketan, biji salak aja lembut. Bulan puasa, artinya semua, ya, bulan puasa tuh kadang-kadang buka puasa pertama tuh berlebihan kita. Dimakan juga enggak. Apa itu arti daripada idza aftara fariha? Apabila kita buka puasa senang, misalnya, coba dia makan, kenyang, keselegarpu mati. Ini contoh misalnya. Terus ketemu Allah senang. Enggak begitu maksudnya. Jadi apa sih artinya orang makan sama ketemu Allah dalam... Nah, Nabi bilang, kenapa Nabi katakan orang buka puasa itu senang? Pertama, Allah yang persilakan. Sony undang kita, Virus undang kita, makanan banyak, tapi nyuruhnya pakai kaki. Ayo makan. Kira-kira enak gak kita makan? Ada sih segelintir manusia yang bilang, oh yang penting gue kenyang. Itu sedikit banget, gak dianggap. Itu bukan orfan namanya, bukan secara umum. Secara umum kalau orang undang kita makan, dipersilakan dengan kasar, kita makannya gak enak. Mungkin kita pulang. Ya, kita pulang. Tapi ini Allah, ketika kita buka puasa, yang persilakan kita makan itu Allah. Ingat ya, cuma 2 Allah suruh. Makanlah dan minumlah. Nggak ada makanlah, minumlah dan iseplah. Ya, cuma 2 yang Allah suruh. Kulu washrabu, makanlah kalian, minumlah kalian dari rezeki aku. Hani'an, dengan senang hati, makanlah kalian dengan rahmatku. Bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, yang kalian tadinya berlapar-lapar karena aku, berhaus-haus karena aku, makan sekarang kata Allah. Maghrib nih, makan. Makanya Nabi idza aftara fariha. Makanya kalimat yang mengatakan kalau buka puasa senang. Kenapa buka puasa senang? Karena Allah yang persilahkan kita makan. Yang kedua, kenapa idza aftara fariha? Kenapa Nabi katakan kalau orang buka puasa senang nih? Yang tadi kita bilang banyak dosa. Ya, yang banyak dosa harus paham nih. Lisaimi inda iftarihi la da'watan mustajabah. Jadi orang buka puasa itu kenapa Nabi katakan senang? Nabi itu nggak banyak makannya buka puasa 3 butir kurma, sahur 3 butir kurma. Yang mau diet pasti berhasil. Karena nggak banyak Nabi. Tapi dengan itu Nabi senang. Bukan karena makannya atau banyaknya makanan, sedikitnya makanan. Karena waktu buka puasa Nabi bilang la da'watan mustajabah. Ente mau doa apa diijabah sama Allah. Doa apa aja, jadi makan ya jangan panjang-panjang juga, nggak makan-makan kita. Yang penting kita doa. Yang penting keluarga kita panjangkan umur kami, sehatkan badan kami, orang tua kami semua, anak-anak biar sehat, biar rezeki. Karena kan doa duit pasti nggak tinggal, biar banyak duitnya kan gitu. Jadi Nabi katakan la da'watan mustajabah. Jadi doa orang yang merobot jadi sayang. Makanya Allah bilang makanlah, minumlah, nggak ada isep lah. Ya. Jadi doa di situ, jangan ini kadang-kadang baru Allahu Akbar, minum belum, makan belum. Kan Allah bilang makanlah dan minumlah. Dia duluan isep lah. Nah itu, karena aneh nggak bahas itu rokok mau haram kek, mau makruh kek, mau mubah, itu terserah.
Yang penting momen terpenting doa lagi ijabah jangan kita buang. Itu aja. Nanti setelah kita mutmain, tenang, sudah makan, silahkan yang dia belum rokok langsung dikodok jadi sebungkus di mulutnya. Bakar, ya, bakar langsung satu bungkus, kasih petasan cabai sekalian, biar berasa doyan kan gitu. Jadi lisaimi inda iftarihi la da'watan mustajabah, bagi orang yang berpuasa sampai berbuka puasa maka doanya diijabah waktu. Makanya Nabi bilang waktu buka puasa senang. Dan yang terakhir Nabi bilang, kenapa waktu buka puasa senang? Ini yang paling hebat nih. Utaqa'u minan nar. Lisaimi inda iftarihi utaqa'u minan nar. Orang lagi berpuasa sampai dia berbuka puasa, dia berdoa, fulan kata Allah, dia dibebaskan dari api neraka. Tuh. Kan kita banyak dosa kesempatan Ramadan, kecuali kalau mau singgah dulu neraka silakan. Gak ada yang larang. Kalau mau singgah dulu mampir-mampir lihat kan, nggak apa-apa gitu. Ya, artinya kalau mau seperti itu. Jadi, nah ini hebat. Makanya orang harus tahu makna Ramadan bukan sekedar hanya menahan lapar sama haus. Maknanya lebih besar dari itu. Nabi bilang sampai aftara, dia buka puasa, utaqa'u minan nar. Itu dicap oleh Allah, dia dibebaskan dari api neraka. Wadzalika kullalaila, dan itu Allah lakukan setiap malam dari bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Makanya Nabi bilang idza aftara fariha. Makanya Nabi bilang kalau orang lagi buka puasa senang, dipersilakan oleh Allah, doanya diijabah, dia dibebaskan dari. Nah, baru nyambung tuh kalimatnya idza laqiyallaha fariha. Nanti waktu bertemu kepada Allah senang, baru nyambung tuh makan buka puasa sama ketemu Allah. Karena ketika buka puasa doanya diijabah, dia dipersilakan oleh Allah, dibebaskan dari api neraka. Kalau meninggal dunia bertemu kepada Allah senang, bukan gara-gara keselak makanan mati tadi. Jadi bukan gara-gara makanannya, paham ya? Jadi faman zara al-hububa wa masagaha ta'awahan nadiman yaumal hasadi. Dan yang terakhir kita tutup masih on ya? Masih on. Jadi faman zara al-hububa wa masagaha. Jadi siapa orang yang Allah beri kesempatan datang bulan Ramadan, dia tidak manfaatkan bulan Ramadan dengan senang hati, puasa diisi dengan doa, sedekah dan yang lainnya, nadiman yaumal hasadi, maka ulama mengatakan nanti waktu meninggal dunia nyesel. Orang-orang dapat pahala Ramadan, kita cuma dapat lapar, kita cuma dapat haus. Sayang cuma lapar, cuma haus, tapi pahalanya nggak diberikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari tahun ke tahun, dari tahun ke tahun, semuanya kenapa kita begitu? Karena kita pakainya saumul awam, puasanya orang awam, ngomongin orang jalan, ghibah jalan, ngatain orang jalan, hawa nafsu jalan. Bayangkan istri kita aja halal, Ramadan nggak boleh. Padahal halal jelas, mas kawin jelas mahal lagi mas kawin. Nggak boleh itu bulan Ramadan. Tapi maghrib boleh ya. Allahumma laka sumtunya boleh. Gitu. Ya, nah, itu hal-hal yang memang kita diuji, yang halal pun tidak boleh kita lakukan di siang hari bulan Ramadan. Jadi nadiman yaumal hasadi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi umur kita, panjangkan umur kita, sehatkan badan kita, juga mama insyaallah sehat, berkah dunia dan akhirat. Kita semua diberi keberkahan, hajat-hajat kita bulan Ramadan dimudahkan ya Allah. Terimalah kami, terimalah ibadah kami selama bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Wa bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah sahabat Sonfai, banyak banget kan ilmunya? Oke, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab ya sama Habib. Ini agak serius nih, Bib. Dari tadi juga kita serius. Orang beranggapan ya, bulan Ramadan itu kan penghapus dosa. Nah, setelah Ramadan dia ugal-ugalan lagi, Bib. Nah, karena dia pikir ntar ketemu Ramadan ini lagi. selama bertemu pertanyaan kedua yang paling bagus. Soalnya menggambarkan dirinya. Enggak, banyak orang menafsirkan seperti itu. Nanti kan kita Ramadan suci lagi.
Siapa orang yang berniat ketika masuk bulan Ramadan, niat saya bulan Ramadan berhenti maksiat, berhenti minuman keras, berhenti riba, pokoknya berhentilah melakukan hal-hal perbuatan dosa. Tapi punya niat, nanti kalau habis Idul Fitri kita mulai lagi, kita riba lagi, kita maksiat lagi. Maka ulama salaf mengatakan dari semenjak dia niat seperti itu, puasanya 1 bulan ditolak oleh Allah SWT. Walaupun dia busuk selama Ramadan. Selama Ramadan, karena punya niat mau maksiat lagi setelah Ramadan. Oh, tuh. Ini pertanyaan manusiawi, pasti setiap orang berpikir seperti itu. Tapi kalau dia tidak niatkan, ya Allah mudah-mudahan Allah bantu nih nggak maksiat lagi betul-betul bebat. Tapi ketika habis Ramadan terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, tetap puasa yang terima sama Allah. Karena dia maksiatnya nggak diniatin. Paham nggak bedanya? Ya, kalau yang pertama paham nggak? Nggak paham. Yang pertama dia niatkan, pokoknya waktu mau masuk bulan Ramadan saya libur maksiat. Tapi ketika nanti keluar Ramadan kita maksiat lagi. Memang udah direncanakan sama dia. Nah itu selama Ramadannya Allah tolak ibadahnya. Tapi dia niat, ya Allah pokoknya aku bertobat, nggak mau maksiat, mau setelah Ramadan nggak maksiat. Tapi subhanallah, namanya manusia lemah, terjatuh lagi dalam perbuatan dosa, maka tetap puasa diterima sama Allah. Kenapa? Dia tidak niatkan untuk berbuat dosa tersebut. Bekasi, dari Condet ke Bekasi, Bekasi kemari. Katanya boleh saya kalau peluk doang gitu ya. Kasih tahu kamu. Iya. Cuma kan hati-hati ya, pokoknya sesuatu yang susah masih ya bisa dihindarkan bisa nggak ada dihindarkan. rasa. Jangan hal-hal itu sampai menimbulkan syahwat. Sayang puasa kita. Sayang puasa kita. Apalagi subhanallah bisa terjadi sampai hubungan suami istri bulan Ramadan harus puasa 2 bulan berturut-turut, tidak boleh batal. Udah 59 nih mau 60 nih, batal, ulang lagi dari pertama. wah. Coba enggak saya. Jadi itu konsekuensinya tuh. Konsekuensinya ya Bib ya kalau artinya bisa nanti diganti dengan memberikan 60 orang miskin, tapi tidak puasa dulu, tertib wajib. Kalau puasa sudah tidak sanggup baru pindah ke hukuman yang lain. oh, jadi suami sama istri harus bisa menahan syahwat di bulan Ramadan. Coba sekarang kamu Oke. yang nanya saya. Hah? Sekali aja. Aku udah nanya mulu di Islam itu indah, di sini udah nggak usah nanya lagi. Beda ini. Nggak usah. Ini pandangan Habib beda. Disuruh. Itu kan by script. Ini dari hati. Iya. Keluh kesah, keresahan. Bib, kalau misalnya kita sekeluarga, aku Virus, Fas, Ejaz, Zafi, itu kan berlima ya. Itu kan berarti ganjil. Boleh nggak mengucapkan segenap keluarga Nanti mengucapkan? maksudnya seganjil keluarga. Habib ini CS aku. Habib ini CS aku kalau jokes di Islam itu indah. Kalau di Islam itu indah, CS aku. Kami seganjil ya. Biar segenap. Udah nggak ada yang nanya lagi? Semua. Udah selesai. Pokoknya Ramadan ini manfaatinlah. Gak apa-apa Kak Ici. Kita nggak harus orang yang nunggu orang jadi orang alim untuk ibadah, kan enggak. Karena Ramadan ini kesempatan full, betul-betul Allah berikan sama kita, yang minimal kita pakailah buat ibadah. Mbak Elma tadi doa, Masya Allah. Artinya kesempatan buat kita, kesempatan nih yang Allah berikan, fursoh buat kita, sesuatu yang sangat mahal. Jadi ambil manfaat itu dengan manfaat yang bagus. Ya makanya kenapa sih setan itu diikat bulan Ramadan, tapi murid-muridnya setan banyak. Karena memang kadang-kadang ada yang mengatakan setan diikat itu artinya makna bahwasanya rata-rata orang bulan Ramadan sedikitlah bermaksiat, walaupun masih ada yang bermaksiat. Cuman kan hawa nafsu kita kan sudah terdidik sama setan. Kita nih hawa nafsu 11 bulan sudah dididik sama setan. Nah kita masih mengikuti hawa nafsu yang sudah dididik sama setan. Itu yang kadang-kadang kita masih melakukan hal-hal yang tidak bagus bulan Ramadan. Ramadan itu adalah bulan memberi pertolongan dan bulan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada umatnya. Selembut embun di pagi hari, tengadah tangan 10 jari, ucapkan salam setulus hati. Mari kita bersama berbenah diri di bulan Ramadan yang suci ini. Selamat menunaikan ibadah puasa ya, dan semangat terus ya puasanya sahabat Sonfai. Semoga di bulan Ramadan ini sahabat Sonfai dipenuhi dengan keberkahan ya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dadah sahabat Sonfai. Gemes, Masya Allah.